Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Wahidul Rizal Ahmad dengan BP 2033. Saya dari kelompok 2 KWN 11 dengan dosen pengampu Bapak Ilham Hafifi. Perkenalkan, nama saya Dev Intan Umama dengan NIM 2510 221051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 2510 2222 011. Perkenalkan, nama saya Rafa Misha Putri dengan NIM 2510 221071. Perkenalkan, saya Rizky Nova dengan NIM 2510 222027. Perkenalkan, saya Reza Putra Islami dengan NIM 2510 221061. Esa Sibuan dengan NIM 2510 222065. Nama saya Ali Fatih Agusta dengan BP 2035. Baik, di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang pluralisme dan multikulturalisme. Baik, sebelumnya kita akan mengenal tentang multikulturalisme, yaitu adalah perbedaan dalam suatu kelompok, baik itu dari segi suku, ras, agama, ataupun budaya. Dan pluralisme adalah rasa menerima tentang keberagaman tersebut, rasa saling menghormati dan saling memahami. Kemudian untuk mengenal lebih lanjut tentang multikulturalisme dan pluralisme ini, mari kita saksikan pembacaan materi dan pembawaan materi dari teman-teman saya. Kami mengambil sekolah menengah pertama sebagai miniatur keberagaman karena SMP atau sekolah menengah pertama mencerminkan berbagai macam keberagaman seperti suku, agama, budaya sebagai identitas utama, di mana siswa dari latar belakang yang berbeda-beda di sini dapat bertemu. Fase remaja di masa kritis itu pada usia 12-15 tahun, di mana mereka masih kritis terhadap perkembangan psikososial dan juga rentan terhadap pengaruh kelompok yang sebaya atau seumuran dengan mereka. Juga dapat terjadi karena eksklusivitas kelompok dan juga perundungan atau bullying akibat perbedaan identitas yang dapat mengikis nilai persatuan dan juga persaudaraan mereka. Kelemahan metode pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang sering kita rasakan atau kita lihat itu yang pertama dari kurang efektifnya pembelajaran yang membosankan, tidak adanya kreasi dalam pembelajaran sehingga membuat para siswa itu mudah bosan dan teralihkan oleh fokus ke yang lain. Sehingga diperlukan adanya inovasi yang praktis, interaktif dan juga yang non-menggurai sehingga para siswa semangat dan lebih fokus dalam belajar. Apa solusi yang dapat dilakukan? Yang pertama itu melalui pendidikan kegiatan sehari-hari, mungkin dengan interaksi, diskusi tentang keberagaman melalui cerita, film, ataupun dengan game. Yang kedua adalah aktivitas ekstrakurikuler yang inklusif, di mana seperti membuat klub atau membuat kegiatan festival budaya ataupun olahraga bersama. Yang ketiga mungkin dukungan konseling, kesediaan konselor sekolah untuk mediasi konflik atau sesi kelompok atau tanya jawab dan lain sebagainya. Yang pertama ada tujuan kegiatan, yaitu yang pertama kegiatannya diawali dengan penyampaian tujuan ke sekolah, yaitu kami ingin mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SMP 4 Padang tentang pentingnya penerapan nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme di lingkungan sekolah. Yang kedua ada sesi penyampaian materi, yaitu menjelaskan konsep multikulturalisme dan pluralisme kepada siswa dan siswi, meliputi pengertian dalam kedua konsep tersebut, serta memperkenalkan yaitu permainan puzzle sebagai contoh penerapan, alasan pentingnya nilai-nilai tersebut di dalam lingkungan sekolah, serta contoh dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, kenapa puzzle? Puzzle ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri teman saya yaitu Wahidul Rizal Ahmad. Nanti permainannya yaitu siswa dibagi menjadi 2 kelompok untuk menyelesaikan permainan puzzle secara bersama-sama sesuai arahan. Kelompok yang tercepat akan mendapatkan apresiasi berupa hadiah sebagai motivasi. Sesudah permainan puzzle dilakukan, kami akan bertanya apa makna bermain puzzle secara bersama-sama. Nanti siswa harus bisa menjawabnya. Yang
4 sampai 6 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dafa. Kepada Dafa disilahkan. Yang keempat yaitu penggunaan puzzle sebagai objek pemersatu inovatif. Proyek ini menggunakan pengaplikasian puzzle atau permainan bongkar pasang sebagai objek pemersatu inovatif. Filosofi puzzle-nya yaitu puzzle mempresentasikan prinsip persatuan, di mana setiap kepingan unik harus bekerja sama melalui toleransi dan kolaborasi untuk membentuk gambaran keseluruhan, atau bisa juga disebut keharmonisan sosial. Yang kelima yaitu refleksi. Refleksi ini dilanjutkan dengan di mana siswa menyampaikan kesimpulan dan nilai-nilai yang diperoleh dari permainan tersebut. Yang terakhir itu yang keenam, yaitu dampak positif proyek. Proyek memberikan dampak positif bagi tim dan siswa tentang keberagaman, menunjukkan sikap bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan, serta memungkinkan pengalaman langsung keberagaman dan perbedaan sebagai pemerkuat, saling menghargai dan menjaga, sehingga efektif menumbuhkan sikap multikulturalisme dan pluralisme pada siswa dan tim pelaksana. Pada dokumentasi di atas, kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pluralisme dan multikulturalisme. Lalu dilanjutkan dengan melakukan permainan puzzle yang nantinya siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok akan dibagi menjadi 6 orang. Lalu narasumber akan mengkaitkan apa hubungannya permainan puzzle dengan materi yang disampaikan. Terakhir di kegiatan diakhiri dengan foto bersama dengan para siswa. Yang pertama yaitu dampak positif kegiatan. Berdasarkan kegiatan yang telah kami laksanakan di lapangan, proyek ini memberikan dampak positif yang nyata bagi tim dan juga siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana keberagaman dan perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, siswa juga mampu dilatih untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tantangan yang diberikan, sehingga mampu menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, serta menjaga keharmonisan antar sesama. Yang kedua, ada efektivitas pelaksanaan proyek. Secara keseluruhan, pelaksanaan proyek ini dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari keterlibatan siswa selama kegiatan berlangsung serta pemahaman mereka terhadap nilai multikulturalisme dan juga pluralisme yang kami sampaikan. Metode penyampaian yang digunakan mampu membantu siswa dalam memahami materi dengan baik dan mengaplikasikannya selama proses kegiatan. Yang ketiga, harapan tim. Melalui kegiatan ini, kami berharap siswa dapat menjadi generasi yang mampu menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menghargai perbedaan, bersikap toleran, dan menjaga persatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sekian, terima kasih. Keempat, faktor penghambat atau kendala pelaksana. Yang pertama, mengomunikasikan materi kepada siswa. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami agar siswa dapat menerima informasi dengan tepat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melibatkan semua siswa dalam kegiatan. Beberapa siswa tidak mengikuti kegiatan secara aktif dan hanya melihat saja, sehingga membuat beberapa siswa masih kurang memahami informasi yang disampaikan. Dan yang terakhir, evaluasi dan respon dari siswa. Masih terdapat siswa yang tidak ikut serta secara penuh dalam kegiatan. Yang kelima, faktor pendukung dalam pelaksanaan. Yang pertama, dukungan sekolah yang memperbolehkan dan menyambut kegiatan proyek secara positif. Yang kedua, partisipasi para siswa dalam kegiatan yang dilakukan. Dan terakhir, semangat yang terlihat dalam kelas saat kedatangan tim. Nah, yang keenam ialah solusi dan tindakan. Yang pertama, membuat permainan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Ketiga, menjadi interaktif dan menarik dalam penyampaian informasi. Dan yang terakhir, bersikap positif dan motivasi. Kami telah mengambil beberapa dokumentasi pada kegiatan kami. Contohnya pada gambar pertama, pada gambar tersebut menunjukkan 2 kelompok yang sedang bersaing dalam menyelesaikan game puzzle. Pada gambar kedua, kami dan para adik-adik melakukan sesi foto bersama pada akhir kegiatan, dan foto ketiga menunjukkan salah satu kelompok yang sedang berjuang dalam menyelesaikan game puzzle itu. Selain itu, kami juga mempublikasikannya lewat media sosial berupa Instagram dengan akun berita_padang. Oke, jadi itulah apa saja sih yang
dimaksud dengan multikulturalisme dan pluralisme. Mungkin hanya sekian penampilan dari kelompok 2. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.